Halo Sobat Belma, bagaimana kabar Sobat? Tanggal 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional. Hari ini kita akan membahas tentang fakta gila Hari Pahlawan. Yuk kita simak bersama ya Sob. Seberapa yakin bahwa semua yang Sobat pelajari tentang pahlawan itu lengkap? Ternyata buku sejarah seringkali menyederhanakan atau bahkan menghilangkan kisah pahlawan karena kepentingan politik atau fokus narasi. Sekarang kita akan membahas fakta dari pahlawan, yaitu Tan Malaka, John Lai, dan S.K. Trimurti atau Surastri Karma Trimurti. Apakah Sobat sudah mengenal para pahlawan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Tan Malaka, Bapak Republik, yang disingkirkan dari buku sejarah. 14 tahun sebelum proklamasi, ia sudah menyebut Republik Indonesia. Tahun 1925 lewat bukunya Narda Republik Indonesia, Tan Malaka jadi orang pertama yang merumuskan konsep Indonesia sebagai Republik Merdeka. Tan Malaka dipakai musuh, dicurigai kawan. Ia sempat dicap radikal, bahkan oleh rekan-rekan seperjuangan. Belanda, Jepang, Inggris, hingga elit Indonesia sendiri mencurigainya. Tan Malaka punya lebih dari 20 nama samaran. Ia bergerilya sampai ke Filipina, Tiongkok, Uni Soviet, Thailand, dan Singapura dengan identitas palsu agar tidak ditangkap Belanda. Dieksekusi oleh tentara Indonesia sendiri, ia ditembak mati tahun 1949 oleh Divisi Brawijaya di Kediri. Tidak ada upacara kenegaraan, kuburannya pun sempat tak diketahui. Dapat gelar pahlawan nasional 14 tahun setelah wafat, dikukuhkan oleh Presiden Soekarno tahun 1963, tapi tetap jarang diajarkan di sekolah. Yang kedua, John Lai, hantu laut yang selamatkan revolusi. Nama asli bukan John Lai, ia lahir dengan nama Lai Cheng Choan, lalu berganti nama jadi Jahangir, dan akhirnya dikenal sebagai John Lai. Kapal perangnya adalah kapal selundupan, kapalnya bernama Outlaw, dan tugasnya adalah menyelundupkan senjata dari Singapura ke Indonesia secara ilegal. Diburu oleh Inggris dan Belanda, ia dicap sebagai kriminal internasional karena sering menembus blokade laut sekutu. Menyamar dan tidak pernah ditangkap, ia sering menonaktifkan lampu kapal, mengganti bendera, bahkan mematikan mesin agar tak terdeteksi radar. Baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 2009, itu pun setelah hampir 50 tahun ia meninggal dunia. Yang ketiga, Surastri Karma Trimurti, jurnalis radikal dan Menteri Perempuan pertama. Ditangkap karena koran bawah tanah, ia menerbitkan koran anti-Belanda secara sembunyi-sembunyi, hingga dipenjara pada 1936. Pernah menyamar jadi pedagang kopi untuk menyelundupkan kabar perjuangan, ia membantu pergerakan bawah tanah dengan distribusi pamflet dan tulisan rahasia. Mendapat kursi menteri saat belum merdeka sempurna, ia menjadi Menteri Perburuhan tahun 1947, wanita pertama yang duduk di Kabinet Indonesia. Menolak tanda jasa negara, ia pernah menolak bintang Mahaputra karena kecewa pada kondisi politik dan ketidakadilan terhadap rakyat. Konsisten membela buruh dan perempuan, jauh sebelum isu gender digaungkan, ia memperjuangkan hak pekerja, pendidikan perempuan, dan demokrasi. Hari Pahlawan bukan cuma soal nama yang tercetak di buku sejarah. Ada pejuang yang dicurigai, dikucilkan, bahkan dihapus dari ingatan bangsa sendiri. Tan Malaka mati ditembak bangsanya sendiri. John Lai bertaruh nyawa tanpa pernah dicatat berjasa selama puluhan tahun. S.K. Trimurti berjuang sebagai perempuan melawan kolonial, patriarki, dan politik yang lupa sejarah. Mereka tak menuntut panggung, mereka tak menunggu gelar, mereka hanya ingin Indonesia berdiri. Hari ini, tugas kita bukan sekadar mengucap Selamat Hari Pahlawan, tapi menghidupkan kembali nama-nama yang pernah diperjuangkan, lalu dilupakan. Karena bangsa yang hebat bukan yang hanya mengenang pahlawan, tapi yang berani mengakui siapa saja yang pernah memperjuangkannya.
Selamat Hari Pahlawan Sobat Belma. Jangan biarkan sejarah kita dipilih-pilih. Terima kasih sudah menyimak channel Belma hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya sobat. Jika ada yang mau kalian bahas di channel ini silahkan komen ya. Bye-bye.